surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk nafas hidup yang baru Tuhan yang Kau berikan kepada kami setiap harinya Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita yang selalu Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami sungguh sangat mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami bisa sampai di tempat ini Tuhan untuk beribadah kembali kepadamu Tuhan, untuk bertatap muka denganmu Tuhan, untuk menyapamu di tempat ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang urapi setiap kami Tuhan. Kau penuhi ruangan ini dengan hadiratmu Tuhan. Ketika kami memuji dan menyembahmu Tuhan, kami bisa rasakan hadiratmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memujimu hari ini Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan bersama-sama saya katakan amin. Shalom semuanya. Saya persilakan untuk semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan pagi hari ini, sebab tutur katanya Tuhan selalu lembut dan indah. Amin. Semua sama-sama saya katakan, bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagaikan raya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku. Katakan lembut indah, lembut indah tutur katamu, lagi jalanku, memberi hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Berharapmu bertutur di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Kita mau ulang lagu ini dari awal. Katakan, bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari
mengucap syukur untuk anugerah dan kemurahan yang Engkau berikan kepada kami. Hingga pagi hari ini oleh anugerah dan kemurahan yang Kau berikan kepada kami, penjagaan, perlindungan Tuhan, bahkan damai sejahtera, kesehatan yang begitu sempurna yang Tuhan berikan kepada setiap kami, umat-Mu ya Tuhan. Bahkan hamba bersyukur dan berterima kasih hingga sampai hari ini. Oleh karena kekuatan-Mu, kami tetap bisa melayani Engkau lewat kehidupan yang Tuhan percayakan, lewat kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kami, bahkan lewat pertemuan ibadah raya pada pagi hari ini. Tuhan, umat-Mu yang sudah Kau himpunkan di tempat ini dengan kata rindu untuk berjumpa dengan Engkau. Dan ketika mereka memiliki hati yang rindu akan bertemu dengan Engkau, maka kami percaya selama hari waktu Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk bertemu dengan Engkau di tempat ini. Tuhan, kami percaya perlindungan sehingga seluruh umat-Mu yang sudah berhimpun di tempat ini, Engkau tahirkan kami, Engkau sucikan kami, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga semuanya kami kembali dalam kesehatan yang sempurna daripada-Mu, agar kami bisa bersaksi kepada saudara-saudara kami yang lemah, agar kami bisa menceritakan kebaikan Tuhan dan kebesaran Tuhan, agar iman kami bertumbuh dan kami bisa bersaksi kepada saudara-saudara kami yang di luar sana. Hamba percaya Tuhan, Kau pakai kami, Kau pakai gereja-Mu, Engkau pakai setiap keluarga-keluarga yang ada pada pagi hari ini. Hamba tidak berhenti berdoa, memohon perlindungan daripada Allah, karena perlindungan yang daripada-Mu itulah perlindungan yang sempurna, sehingga semuanya dalam kesehatan ilahi dan anugerah yang begitu melimpah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah Kau berikan kepada hamba-Mu untuk hamba sampaikan pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu dengan hikmat daripada Allah. Demikian juga umat-Mu yang ada di tempat ini, juga umat Tuhan yang sedang menyaksikan acara kami lewat live streaming di rumah mereka masing-masing ataupun di perjalanan mereka. Hamba berdoa penyertaan Tuhan menyertai kami sekalian. Dan kami sebelum menyampaikan firman-Mu, hamba berdoa untuk negeri ini, hamba berdoa untuk bangsa ini, hamba berdoa untuk lingkungan kami tinggal masing-masing. Biarlah perlindungan Tuhan melindungi dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, bahkan kota, kabupaten, provinsi, bahkan Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia membutuhkan anugerah-Mu. Bangsa ini membutuhkan kemurahan-Mu. Bangsa ini membutuhkan belas kasihan-Mu. Bahkan bangsa ini membutuhkan orang-orang yang beriman kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa, kami percaya telinga-Mu Kau sendengkan kepada kami, penglihatan-Mu Kau tujukan kepada kami, tangan-Mu senantiasa Kau ulurkan kepada kami. Bahkan Engkau sendiri mau turut hadir dalam pertemuan kami. Dan kami percaya kalau Tuhan hadir dalam pertemuan kami, tidak ada kuasa manapun yang mampu membatalkan kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus.
dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seluruh umat Tuhan yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Terima kasih tim Presiden Worship, terima kasih untuk jemaat Tuhan yang sudah hadir dalam ibadah yang pertama. Ibadah kita minggu ini 3 kali ya, nanti jam 10 kita juga ada ibadah, juga sore jam 5. Jadi saya umumkan ini supaya teman-teman yang masih di rumah bisa mempersiapkan diri. Ibu bapak saudara sekalian yang saya kasihi, saudara yang ada di ruangan ini maupun yang di luar sana, hari ini saya mendorong atau saya terdorong untuk menyampaikan satu tema yang yaitu sifatnya ajakan, saudara. Ya memang sifatnya ajakan ini, saudara, saudara bisa ikuti atau saudara tidak, saudara. Karena sifatnya ajakan, ya boleh dikatakan ajakan atau sebuah perintah. Karena yang saya berikan tema hari ini sesuai dengan firman Tuhan yang kita pelajari pagi hari ini, yaitu saya katakan, saya ajak, yaitu temanya ayo bangkit, saudara. Jadi hanya satu kata, sebuah kebangkitan yang harus kita bangun di dalam jiwa kita. Dalam situasi seperti ini, saudara jangan dalam ikut hanyut kondisi yang sekarang ini atau malah lemah kehidupan ibu bapak saudara sekalian. Nah, kalau saudara dan saya lemah, maka imunisasi dalam tubuh bapak ibu saudara sekalian akan mengalami penurunan. Sehingga kalau saudara dan saya mengalami penurunan iman saudara, maka itu akan mempengaruhi tubuh saudara. Sebaliknya juga, kalau tubuh saudara lemah, kalau saudara imanmu gak kuat, itu juga mempengaruhi iman saudara. Jadi saya ajak bapak ibu saudara sekalian pagi hari ini melihatnya dalam dua sisi, saudara. Sisi jasmani dan sisi rohani. Persiapan saudara dan saya sebagai manusia jasmani yang hidup di tengah-tengah dunia dan sekeliling kita yang sedang mengalami yang namanya mewabahnya virus corona, saudara. DKI hari ini memperlakukan PSBB, saudara, dan total kemarin saya mendapatkan informasi di Tangsel yang masih mending, saudara, tapi juga mulai diperlakukan juga PSBB, saudara, karena Tangsel ini penyangga ibu kota. Kalau ibu kota PSBB secara total, di sini juga nggak melakukan, ya sapodowai, karena ibu kota masyarakatnya yang bekerja dari wilayah kita juga, saudara. Jadi setahu saya dan apa yang saya dengar, saudara, sedang melakukan PSBB, saudara. Nah, apa? PSBB. Oh ya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pemerintah sedang mengantisipasi. Bahkan 21 ini, saudara, saya juga diajak sama Kapolsek, gereja kita juga diajak untuk terlibat membagikan masker, saudara. Karena untuk mengantisipasi. Karena Ibu Bapak, belum ada obatnya virus corona ini. Sedang diproses, saudara. Ya, sedang diproses dan butuh waktu yang cukup lama, saudara, menurut saya. Jadi bagaimana saudara dan saya mengantisipasi untuk supaya saudara dan saya tidak tertular atau membawa virus itu, saudara. Nah, saya melihatnya, saudara, karena saya seorang hamba Tuhan, saudara, saya melihatnya dengan cara pandang saya karena saya sebagai hamba Tuhan, saudara, dan sebagai masyarakat. Nah, bagaimana saudara dan saya sebagai
masyarakat dan sebagai orang percaya, terlebih saya sebagai hamba Tuhan, saudara. Saya harus menyampaikan ini kepada ibu bapak saudara sekalian, juga kepada diri saya, kepada keluarga saya, kepada jemaat Tuhan, saudara. Apa yang saya mau sampaikan, saudara? Yang saya sampaikan yaitu mengajak bapak ibu saudara sekalian, tidak ada cara lain kalau saudara dan saya hari ini lemah. Artinya saudara dan saya harus bangkit. Apa yang harus saudara bangkitkan? Yang terutama yang saudara bangkitkan itu adalah iman saudara. Karena iman ini berdekatan dengan imun bapak ibu saudara sekalian. Iman ini berdekatan dengan daya kebal dalam tubuh bapak ibu saudara sekalian. Jadi saudara dan saya harus membangunnya, harus saudara bangkitkan saudara iman saudara melalui apa? Melalui pola pikir saudara, melalui penglihatan saudara, melalui pendengaran saudara, dan melalui tindakan bapak ibu saudara sekalian. Nah, ini yang saudara dan saya harus benar-benar memperhatikan saudara. Tadi yang saya katakan mulai saudara dengan iman kita, yaitu sesuatu yang di dalam. Nah, sesuatu yang di dalam ini seringkali terkontaminasi dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, saudara. Jadi itu yang mempengaruhi, saudara. Nah, saya ajak bapak ibu saudara sekalian untuk merubah, sehingga saudara dan saya, apa yang saudara lihat, saudara punya filternya. Supaya apa yang saudara dengar, saudara pun juga punya filternya. Nah, filternya itu apa, saudara? Saya katakan filternya itu adalah firman Tuhan, saudara. Dalam kehidupan ibu bapak saudara sekalian, filter yang saudara dan saya harus pakai, yang saudara dan saya harus gunakan, yaitu firman Allah. Karena itu bapak ibu saudara sekalian, saya ajak ibu bapak saudara sekalian bangkit, saudara, di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini. Nah, situasi seperti ini, saudara, ada pernah terjadi juga ribuan tahun yang lalu, saudara, di tengah-tengah perkembangan kemodernan ini, saudara, perkembangan dunia yang begitu modern, saudara. Dan disitulah, saudara, terjadi masalah, terjadi persoalan ketika perkembangan dunia ini berkembang, saudara. Dan disitulah tantangan yang terbesar itu adalah iman kita, saudara. Nah, ibu bapak saudara sekalian, saya ajak saudara dan saya untuk bangkit hari ini. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak jatuh, tidak terlemahkan oleh keadaan dan situasi ini, saudara. Seperti apa yang tertulis beberapa waktu yang juga yang pernah saya sampaikan, bicara tentang 7 jemaat, saudara. Nah, hari ini Tuhan bawa saya untuk menyampaikan ini kepada bapak ibu saudara sekalian. Ketika saya renungkan, saya mulai merenungkan, dan saya mulai memahami dan melihat dari sisi firman Tuhan. Ternyata saya tarik benang merahnya kebenaran firman Tuhan dalam aplikasi kehidupan sehari-hari yang sekarang ini, saudara. Ada kebenarannya, ada dasarnya lewat kebenaran firman Tuhan ini, supaya ibu bapak saudara sekalian tidak hanyut oleh situasi keadaan, saudara. Coba kita lihat, saudara, kitab terakhir dari Alkitab kita, yaitu kitab Wahyu, saudara. Kitab Wahyu pasal 3, saudara.
Ya, kitab Wahyu pasal 3 mulai dari ayat 14. Dalam kesempatan ini coba saya bahas, dan pesan ini saudara, Paulus memberikan pesan ini kepada jemaat yang berada di Laodikia, saudara. Ini 7 jemaat, jadi ini jemaat yang terakhir, saudara. Jemaat di Laodikia ini adalah jemaat terakhir, dan ini pesan terakhir, saudara. Saya berdoa, saya sampaikan ini bukan pesan terakhir dari saya, saudara. Tapi saya percaya kalau seandainya ini pesan terakhir yang saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kemana saudara dan saya pergi? Kemana saya pergi, saudara? Kalau saya pergi, saudara, seperti Alkitab yang telah menjamin kepada saya, kepada kita, kepergian orang yang percaya, yang meninggal di dalam Yesus, seketika itu juga dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara dan saya sudah mempersiapkan diri dengan baik, maka kematian dengan cara apapun tidak membuat saudara gelisah, tidak membuat saudara cemas, tidak membuat saudara khawatir. Justru dengan kecemasan saudara, dengan kegelisahan saudara, kekhawatiran saudara, ketakutan saudara, itu akan menghantar saudara dan saya di dalam untuk mempersingkat waktu yang Tuhan berikan kepada saudara. Sehingga kata lain yaitu mempercepat kematian kita, saudara. Namun kalau saudara dan saya hari-hari ini menjauhi ketakutan, menjauhi kekhawatiran, menjauhi kecemasan, menjauhi kebimbangan, saudara, maka saya percaya Tuhan akan membawa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam amanah, dalam tugas yang saudara dan saya harus selesaikan. Dan janji daripada Tuhan, saudara, yaitu saudara dan saya diberi kesempatan waktu oleh Tuhan, yaitu 70 sampai 80 tahun. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, hari ini saya mengajak saudara dan saya bangkit. Supaya apa? Supaya yang terjadi di jemaat Laodikia ini tidak terjadi kepada kita, tidak terjadi kepada saudara, tidak terjadi kepada gereja Tuhan, saudara. Karena ini ketika saya membaca, saudara, pesan Rasul Paulus mengenai 7 jemaat ini, saudara, yang terakhir yaitu jemaat di Laodikia ini. Jemaat ini, saudara, tidak mendapatkan pujian sedikit pun dari Tuhan, tidak mendapat perhatian dari Tuhan, saudara. Kenapa, saudara, itu terjadi? Ternyata jemaat Tuhan di Laodikia ini masuk di dalam perkembangan kemodernisasian ini, masuk dalam sebuah jebakan perkembangan. Orang mulai berpikir, saudara, dengan pengetahuannya, dengan cara pikirnya, pola pikirnya, namun lupa akan dasarnya, yaitu firman. Akhirnya saudara mengolah firman, mengadopsi firman dengan cara pikirnya sendiri. Sehingga yang ada apa? Bukan menuju persatuan, bukan menuju pemulihan, bukan menuju pelayangan roh yang menyala-nyala, tapi menuju perpecahan, menuju kehancuran, saudara. Itu saat hari ini, sadar atau tidak sadar, gereja sedang terjebak ini, saudara. Akhirnya apa? Hari-hari ini yang didebatkan tentang nama Allah, saudara. Yang satu nggak boleh menyebut Allah, harus Yosua Amasya, saudara. Yang satunya lagi sudah nggak mengakui Yesus itu bukan Tuhan, saudara. Mulai hari ini pengajaran Tritunggal, saudara, pengajaran
Allah, tugas daripada firman Allah, tugas daripada kebenaran firman Tuhan, yaitu beritakan kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, bukan bicara tentang teologi yang jelimet. Kalau buat saya nggak masalah, saudara. Saya menyebut Allah, saya kadang-kala menyebut Allah, saya menyebut Gusti Allah, sudah Gusti Allah. Saya menyebut Yesus itu Gusti Pangeran sejati. Saya menyebut beliau adalah Yehova Rafa, Yehova Nisi, saudara. Dan Allah tidak murka, Allah tidak menghukum, saudara. Tapi justru hari-hari ini ada banyak, saudara, orang-orang yang bermunculan menghukum manusia itu sendiri. Saudaraku, mari kita belajar dengan jemaat yang ada di Laodikia ini. Jemaat yang ketujuh, yang ditegur oleh Tuhan, yang diperingati oleh Tuhan, tetapi tidak menghiraukan teguran Allah, tidak menghiraukan peringatan Tuhan, saudara. Mereka acuh tak acuh, mereka cuek, mereka tidak peduli, saudara. Dan saya mau sampaikan hari-hari ini, saudara, saya melihat situasi seperti ini sedang terjadi di mana-mana, saudara. Bukan hanya di keluarga kita, bukan hanya di gereja kita, bukan hanya terjadi di kota lain atau gereja A, gereja B, saudara. Jemaat Laodikia ini menjadi peringatan pesan buat saudara dan saya. Dan dikatakan di ayat 14 ini, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia ini, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang disebut ini? Inilah firman dari Amin, saudara. Artinya penutup. Yes, iya, Amin itu, saudara. Nah, siapa firman Allah yang menjadi penutup Omega yang terakhir ini, saudara? Itu adalah Yesus. Dia yang sudah memulai, dia yang sudah mengawali. Dikatakan dia saksi yang setia dan benar dari permulaan, dari awal, saudara. Nah, ini ayat yang terakhir ini menjadi perdebatan, saudara, bagi orang-orang yang berintelektual. Ini ayat ini menjadi perdebatan dari pakar-pakar teologi, saudara. Apa yang dikatakan, saudara? Dikatakan dari ciptaan Allah. Ada tafsiran, berarti kalau di ciptaan Allah ini termasuk Yesus itu diciptakan juga. Saudara, ada orang yang menafsirkan seperti itu, saudara. Oke lah kalau ada orang menafsirkan bahwa Yesus adalah ciptaan Allah itu sendiri. Nah, saya berkata, saudara, gak masalah. Namun saya percaya ketika Allah menciptakan Yesus, saudara, itu bukan dengan media yang sama dengan kita, saudara. Ada media yang lain, saudara. Tapi saya nggak mau pusingkan seperti itu, saudara. Tapi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus membangkitkan roh iman saudara di tengah-tengah kondisi situasi seperti ini. Bukan malah mundur, bukan malah melemah, bukan mudah tersinggung, bukan mudah tergampang kecewa, saudara. Hati-hati, padahal saudara sudah mendekati garis akhir. Tapi kenapa orang-orang yang sudah mendekati garis akhir tidak sampai selesai dalam garis akhir? Gara-gara apa? Sensitif, gara-gara kecewa, dari gara-gara sakit hati, dari gara-gara apa? Tersinggung dan sebagainya. Hei saudaraku yang saya kasih, jagalah hatimu
sengaja iblis menyebarkan virus-virus seperti itu. Sehingga hari-hari ini ada banyak umat yang mudah tersinggung, saudara. Karena apa? Salah satunya ekonomi, salah satunya kehidupan, salah satunya kebutuhan, salah satunya banyak hal, saudara, yang sedang terjadi, saudara. Karena itu kalau hidup saudara ditentukan oleh ekonomi, kalau hidup saudara ditentukan oleh banyak uang atau tidak banyak uang, maka itu saudara akan menjadi orang yang mudah terlempar dari proses kerajaan Allah itu. Saudara, di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 ini adalah jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia ini, saudara, di Turki sana, saudara, pada masa itu Turki ini, saudara, menjadi kota yang metropolitan, kota yang megah. 7 kota ini, saudara, sampai hari ini dibangun di sebuah gunung yang tinggi, saudara. Artinya waktu saat itu sudah terjadi perkembangan, saudara, modernisasi sudah terjadi, saudara. Tetapi di situ, saudara, di tengah-tengah perkembangan duniawi, saudara, justru kita lihat dalam pasal ini, saudara, gereja kehilangan pesan Tuhan, saudara. Karena apa? Semuanya sedang dalam kecanggihan dunia ini, saudara. Sekarang ini kalau bicara tentang iman, Pak, kalau kita bicara iman, kalau nggak minum obat, kalau nggak ini, nggak itu, nggak ini, podo wae, saudara. Artinya apa? Iman sedang terkontaminasi, iman sedang dicampur aduk dengan keadaan ini, saudara. Saudara, kalau saudara hidup dalam iman, pasti saudara berjalan dalam hikmat Allah. Bukan iman yang membabi buta, bukan yang berhikmat yang membabi buta. Di dalam kebenaran, dengan benar, dengan roh yang benar, dengan firman yang benar, itu saudara punya filter, sehingga saudara akan hidup dalam keseimbangan. Saudara akan berjalan bersama dengan Allah, berjalan dalam kebenaran Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan saudara dan saya menggenapi akan firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 3 ini, yaitu jemaat yang hancur, saudara. Ayat 15, saudara, perhatikan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin, engkau tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan di ayat 15 ini berbicara orang yang sudah berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi dalam ayat ini, saudara, Tuhan melihat keberadaan apa yang kau kerjakan. Tuhan sedang memperhatikan apa yang saudara lakukan. Dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Konteks ayat ini bicara secara luas, bicara secara gereja, bicara secara umum, saudara. Jadi dikatakan Tuhan tahu segala pekerjaan yang saudara dan saya lakukan. Siapa yang menjadi juri, siapa yang menjadi hakim, siapa yang menilai, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang menjadi hakim, yang menjadi penilai, itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan apa yang dikatakan Tuhan kepada jemaat di Laodikia ini, firman Tuhan berkata, engkau tidak dingin dan engkau tidak panas. Saudara, artinya apa? Tuhan tidak mau ada kompromi. Tuhan mau benar-benar engkau berjalan dalam kehendak Allah. Saudara, dikatakan engkau tidak dingin dan tidak panas. Saudara, ini bicara pelayanan Tuhan, bicara pelayanan kita hari ini, saudara. Ini bicara kehidupan saudara dan saya. Hari ini bicara apa? Bicara
gereja yang apa, saudara? Kalau nggak panas, nggak dingin, saudara, bahasanya nggak enak. Anget-anget tai ayam, saudara. Saudara pernah merasakan anget-anget tai ayam, saudara? Kalau saudara tidak pernah piara ayam, saudara tidak pernah bergaul sama ayam, maka saudara nggak pernah ngerasain tai ayam yang anget-anget tai ayam itu, saudara. Saya punya ayam, saudara. Jadi satu kali, saudara, ayam saya lagi mengangkang, saudara, apa bahasanya? Mengerang, saudara. Mengerang, ya kan? Dari ramnya kan saya mau lihat telurnya ini udah netas belum, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara, saya pengen tahu, saudara, telurnya itu ada isinya atau kopior. Apa itu kopior? Ya enggak jadi gitu, kosong gitu, saudara. Ya, ambiar, ya, saudara. Nah, saudara, untuk membedakan itu, saudara, induknya saya ambil, saya pegang, dan telurnya itu saya masukin air, saudara. Saya buat ember. Nah, ketika kalau ada isinya, saudara, itu tenggelam. Kalau ngambang itu nggak ada isinya. Jadi yang ngambang-ngambang itu saya buang, saudara, itu busuk, saudara. Yang tenggelam itu, saudara, ada isinya. Jadi, saudara, sementara saya angkat, dia lagi mengerang, saudara. Itu kadang-kadang ketika saya pegang begini, langsung kerok, saudara. Langsung keluar, saudara, kotorannya ayam yang namanya tai ayam menyentuh tangan saya, saudara. Itulah anget-anget tai ayam, saudara. Nah, anget-anget tai ayam ini, saudara, karena ayam ini berhari-hari gak buang kotoran, saudara, itu baunya luar biasa. Apalagi kalau sudah kelas namanya telek lecung, ngerti, saudara? Nanti lihat kamu, saudara. Nah, kalau sudah keluarkan seperti itu, baunya gak enak, saudara. Ibu bapak saudara sekalian, hal ini memberi inspirasi kepada saya, membukakan satu paradigma buat saya, saudara. Tuhan tahu, saudara, dan Tuhan tidak menghendaki saudara dan saya menjadi orang Kristen yang anget-anget ayam. Orang-orang yang anget-anget ayam ini, saudara, orang ini berasa begini, oh aku sudah pelayanan, oh aku dulu sudah melakukan ini, oh aku sudah begini, oh aku sudah begini, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan tahu apa yang saudara lakukan. Tapi Tuhan mau, saudara, bukan waktu saat ini atau besok atau sekarang, saudara. Tapi yang Tuhan mau, saudara, kembalikan ke ayat 14, saudara. Dikatakan apa? Tuhan mau supaya saudara menjadi umat, menjadi saksi Kristus yang setia dan benar, saudara, sampai garis akhir. Itu yang Tuhan mau, saudara. Nah, saudara, kembali ke ayat 15, saudara. Ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin, tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi pilihan itu ada di tangan saudara. Saudara mau sakit hati, itu adalah pilihanmu. Saudara tidak sakit hati, itu adalah pilihan saudara. Saudara mau sungguh-sungguh, itu pilihan saudara. Saudara nggak sungguh-sungguh, itu adalah pilihan saudara. Saudara mau ibadah, itu pilihan saudara. Saudara tidak ibadah, itu pilihan saudara. Gereja tidak pernah memberi paksaan. Gereja tidak pernah memberikan perintah saudara dan saya harus wajib beribadah. Itu pilihan saudara. Tuhan sudah mengingatkan kepada jemaat di Laodikia sebagai pesan jemaat yang terakhir dan akhir daripada jemaat Laodikia. Hancur, Bapak Ibu saudara sekalian. Pilihan ada di tangan saudara. Iman itu adalah pilihan. Ibadah itu adalah pilihan. Keselamatan itu adalah pilihan. Sehat itu adalah pilihan. Sakit itu adalah pilihan. Hidup dan mati itu adalah pilihan. Saudaraku yang saya kasihi,
hari-hari ini jangan sampai ayat 16 katakan apa, saudara? Dikatakan, jadi sekarang engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas. Aku akan memuntahkan dari mulutku. Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara pernah sikat gigi? Maka semua kita pernah sikat gigi. Setelah kita sikat gigi, saudara, kita bersihkan mulut kita. Kalau saudara kumur-kumur, setelah kumur-kumur, saudara tahu. Setelah saudara kumur-kumur, saudara merasa di mulut saudara bersih dan saudara keluarkan itu air yang kotor itu, saudara. Dan saudara bilas lagi, kumur-kumur lagi dan dimuntah. Saudara coba nanti atau besok, saudara pagi, biasanya orang yang sikat gigi pagi sama sore begitu. Nunggu malam saudara renungan. Habis itu saudara kumur-kumur dan muntah. Dan saudara ngomong sama situasi negeri ini, apapun coronanya sebesar apa, sebesar bagaimana, ribuankah, jutaan orangkah yang tertular kena virus corona, tidak ada alasan lagi. Saudara dan saya harus bangkit iman saudara. Saudara harus hidup dalam kebenaran, saudara. Status saya, saudara, saya katakan jangan takut dengan corona. Takutlah kalau engkau tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab kita mengajarkan begitu hebat, saudara. Jangan takut sama orang yang bisa membunuh dagingmu, saudara. Tapi takutlah sama pribadi, saudara, yang membunuh roh, saudara. Hari-hari ini, sadar atau tidak sadar, ada banyak orang yang sudah mati secara roh. Colek kiri kananmu. Apakah engkau masih hidup hari ini, saudara? Apakah engkau masih hidup hari ini, saudara? Kalau engkau hidup, kobarkan api rohmu, kobarkan jiwa semangat pelayananmu, kobarkan hatimu untuk melayani Tuhan lebih lagi, melayani Dia lebih lagi, sungguh-sungguh lagi, saudara. Kobarkan hati yang seperti ini, saudara. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bangkit di tengah-tengah situasi ini, saudara. Dan pastikan kalau saudara dan saya mengalami seperti saya, roh yang menyala-nyala begini, saudara. Saudara, menyampaikan firman Tuhan yang sedemikian rupa, membakar lemak, memproduksi kesehatan yang baru pagi-pagi seperti ini. Udah teriak-teriak untuk saudara. Kalau saya teriak-teriak, saudara, di luar, masker, 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 saudara, dampaknya hanya di dunia. Tapi saya hari ini menyampaikan dampaknya sampai surga. Karena apa? Kalau saudara melakukan, saudara akan menjadi orang yang berbahagia. Kalau saudara bangkit hari ini, saudara tidak dimutahkan sama Tuhan, saudara akan menjadi orang berbahagia. Paulus mengatakan, saudara, ketika dia berbicara kepada jemaat ini, kadangkala dia menangis, menyampaikan
Supaya apa? Pengennya Paulus itu bahwa murid-muridnya itu paling tidak sama seperti dirinya. Melayani dengan sungguh-sungguh tanpa pamrih. Saudara, kadangkala Paulus menangis. Kadangkala, saudara, kalau saya ngomong sama istri saya, saudara, kadangkala juga saya nangis, saudara. Kok orang diajak untuk lebih baik, kok susahnya luar biasa ya, saudara. Karena apa? Setelah itu karena belum ngerti, saudara. Belum terjadi nut dengan Tuhan. Belum terjadi greng dengan Tuhan, saudara. Kalau saudara dan saya sudah terkoneksi dengan Tuhan, saudara sudah terkoneksi dengan firman, saudara, maka hidupmu tidak akan pernah diam dalam ketenangan kalau saudara nggak memberitakan kabar baik ini, saudara. Kalau hari-hari ini, saudara coba introspeksi diri, saudara. Kalau saudara hari-hari ini hidupmu biasa-biasa saja, saudara, jangan-jangan saudara dan saya menjadi jemaat, menjadi pelayan, menjadi hamba Tuhan yang dikatakan suam-suam kuku, saudara. Gak panas, gak dingin. Sehingga saudara dan saya mengalami, saudara, sesuatu yang harus dimutahkan sama Tuhan. Coba cek semangat doamu seperti apa, semangat ibadahmu seperti apa, semangat pelayananmu seperti apa, semangat dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian ini seperti apa, saudara. Saudaraku, hari ini ada banyak hal yang Tuhan sampaikan, saudara. Di ayat 15 ini, saudara, di ayat 15 itu adalah sikap suam-suam kuku, saudara. Sehingga orang mulai tidak peduli lagi dengan ibadah, tidak menganggap ibadah itu tidak penting, saudara. Mereka sudah keluar dari garisnya, pakemnya, saudara. Orang berkata ibadah di rumah bisa, saudara. Bapak Ibu saudara, betul ibadah di rumah itu bisa, saudara. Tapi saudara, pakemnya, saudara, kalau begitu saudara jangan ada gereja, saudara. Sejak saudara lahir, sebelum lahir, gereja itu sudah ada. Pakemnya zamannya Yesus, saudara, itu Yesus saja pergi ke rumah ibadah, saudara. Artinya Yesus belum lahir, tempat ibadah itu sudah ada. Dan Yesus pergi beribadah, meluruskan, saudara, ibadah yang benar itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, jangan keluar dari pakem kebenaran firman Tuhan. Saya himbau Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini saya mengajak, saudara. Kalau kata saya mengajak ini mungkin kasar, saudara, buat bagian orang, saudara. Tapi saya memohon Bapak Ibu saudara sekalian, ayo bangkit hari ini di tengah-tengah situasi ini, supaya apa? Dunia melihat kita berbeda, saudara. Kalau kita sama dengan dunia, sama dengan ada yang di sekitar kita, bagaimana mereka bisa melihat perbedaan? Bahwa Allah yang kita sembah adalah yang tidak sama dengan Allah-Allah yang lain. Saudara, saya himbau itu. Saya jemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Ibu bapak saudara sekalian, seminggu yang lalu itu ada kejadian yang terjadi dalam diri saya. Saudara, hari ini, kesempatan ini saya mengucapkan turut bela sungkawa Koko dari Ciiing, ya, kemarin beliau pulang ke rumah Bapak di surga. Saudara, waktu mamahnya pulang ke rumah Bapak, saudara, saya mendapatkan satu penglihatan. Saya melihat di keluarga almarhum ini, saudara, seperti biasa orang sedang melihat peti mati gitu, melihat keluarganya. Dan saat itu saya posisi begini, saudara, tengah ini almarhum Mak Wong Hin, saudara. Saya posisi di kepala, saudara.
Dan 2 anak laki-laki ini, saudara, yang saya lihat di situ, saudara. Di sini ada Pak Ping-Ping dan di sini ada Kak Kokonya, saudara. Sementara saya lihat, saudara, saya melihat, loh kok Kokonya ini seperti ada jubah yang kita kayak pakaikan itu, saudara. Tapi dalam penglihatan itu, saudara, saya cuma simpen aja dalam diri saya, saudara. Tapi ketika saya dengar berita di doa pagi bahwa kakaknya, Kokonya Ciing sedang mengalami sakit, saudara, dan langsung saya ingat, saudara, apa yang saya lihat itu, dek gitu, jalan, saudara. Ternyata dia pergi, saudara. Artinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat, kok ini udah jalan. Kenapa ini ada jemaat kita Pak Bimbing ini belum, saudara? Saya tanya, Tuhan, kenapa? Ya, kakaknya atau kokonya Pak Ciing ini sudah siap, saudara. Oh gitu, Tuhan. Sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dia jalan, saudara. Terus saya lihat, oh ya, saya harus mempersiapkan, saudara, Pak Bimbing untuk lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika istri saya kasih tahu, saudara, kemarin waktu istri saya telepon, saudara, saya masih ada sama Pak Kapolres, sama Kodim, Kapolsek, saudara. Saya bilang sama istri saya, masih apel, makanya sempat saya tutup, saudara. Terus istri saya kasih tahu, Kokonya meninggal. Sama halnya waktu Mak Wong Hin meninggal, saya dikasih tahu, saudara. Saya kasih tahu juga jam berapa, jam sekian. Saudara, tidak salah kalau Tuhan yang memberitahu, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menyampaikan firman Tuhan ini. Maaf, saya tidak menakut-nakuti saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, saya pengen semuanya jemaat Tuhan kumpul bersama-sama seperti saya hari ini. Karena itu tugas saya, saudara. Pesawat yang namanya The Rock ini menuju surga, saudara. Saya ajak saudara untuk masuk pesawat ini. Pesawat The Rock ini yang akan kalau turun itu apa namanya? Landing. Dan landingnya di surga, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau bawa saudara itu ke sana. Di tengah-tengah situasi seperti ini, saudara, perusahaan tidak bisa memfasilitasi ini. Pemerintah tidak bisa memfasilitasi ini, saudara. Hanya seorang hamba Tuhan yang tahu jalan ke sana. Karena itu, saudara, saya membuat yang namanya pesawat gereja ini The Rock, saudara. Ketika saudara dan saya masuk di sini, saudara, dan Tuhan mau saudara dan saya dibawa ke surga. Saudara, jangan pertahankan apa yang ada di dunia ini. Jangan pertahankan apa yang ada di dunia ini. Dan Tuhan berkata, kalau saya mengatakan, ayo bangkit, mungkin saudara punya cara pandang lain. Kok Pak Amos maksa-maksa? Apalagi kalau saya memerintahkan, mungkin saudara akan mengatakan, kok orang mau ibadah kok diperintah-perintah, dipaksa-paksa. Oke lah saudara, dengan bahasa yang dari hati, yang mungkin lebih lembut, saya mengatakan, saya menghimbau saudara, jemaat ayo bangkit hari ini. Ketika engkau dalam kelemahanmu bukan menyelesaikan persoalanmu. Dalam ketakutanmu bukan mengatasi corona, saudara. Tapi saya mau kasih pilihan. Bangkitlah, saudara. Bangkit, dekatkan dirimu dengan Tuhan. Lari, hampiri salib itu, saudara. Di dalam salib ini, saudara, termasuk namanya corona,
itu sudah ditanggung di kayu salib ini. Ibu bapak saudara sekalian yang saya kasihi, dengan bahasa apa lagi saya harus sampaikan? Mungkin dengan bahasa yang terakhir saya memohon, ayo naiklah pesawat ini. Pesawat ini segera terbang. Pesawat ini segera jalan. Pesawat ini segera meninggalkan dunia ini, saudara. Masuklah dalam pesawat ilahi ini. Tinggallah di dalamnya, saudaraku. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini adalah 7 jemaat. Jemaat yang terakhir. Tuhan sudah berbicara, mengingatkan. Jangan sampai dimutahkan Tuhan. Saudara, gunakan hari-hari ini waktumu lebih lagi dengan Tuhan. Bumi ini akan menjadi sunyi sepi. Bumi ini akan menjadi sunyi sepi, saudara. Karena apa? Tuhan sudah menyediakan tempat yang lebih ramai. Tuhan telah menyediakan tempat yang jauh lebih indah. Tidak bisa ditembus dengan rudal. Tidak bisa ditembus dengan bom atom apapun yang tingkatannya sekian. Tidak bisa, saudara. Tuhan sudah sediakan itu. Tuhan sediakan dunia yang baru, tempat yang baru, saudaraku. Waktu kita sudah singkat. Kokonya Iing umurnya belum 70, masih muda, seumur kita mungkin. Dia sudah pulang. Dan saya lihat, kenapa Tuhan? Kok ini? Kenapa karo ini? Kalau saudara, maaf, kalau yang pulang itu Pak Pimping, saudara, apa kata orang di sekeliling kita? Pak Amos berkata, jemaatnya gak kena corona. Kenapa ini jadi kena corona, meninggal? Saudara, Tuhan membela hambanya. Bisa saja dia yang dibawa pulang, tapi masih ada doa kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Dan selalu saya berkata, dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya meninggal karena corona. Itu sudah menjadi doa saya. Itu yang sudah menjadi permohonan saya. Saya ngerti jawaban itu, saudara. Saya pengennya juga nego. Tuhan, ini kan habis duka pikiran kita. Tapi ini jalan Tuhan yang terbaik. Dan saya dengar, memang kokonya ini, belakangan ini, saudara, begitu on fire mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, mulai terlibat dalam sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan ini jalannya menuju surga sudah selesai. Saudara, arahkan hatimu pada Tuhan hari ini. Buka kedua tanganmu. Saya pengen nyanyi sama saudara-saudara dengan satu pujian, dia sungguh indah. Dia adalah Yesus. Haleluya. Ya, kita katakan sama-sama. Dia sungguh indah. Dia Yesus.
Diamu ajaib, Dia mulia, Dia agung, ya, Dia cinta daku. Dia cinta daku. Dan ampuniku, bahkan Rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Katakan dari awal, Dia sungguh indah. Dia siapa, saudara? Dia Yesus hari ini sedang menanti saudara dan saya. Dia sudah sediakan tempat yang paling indah di antara tempat yang paling indah. Dia agung, Dia cinta daku. Hanya Dia yang sanggup mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Hanya Dia, sudah. Engkau sudah diberikan kesehatan, engkau sudah diberikan kehidupan, engkau sudah diberikan berkat, engkau sudah diberikan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan saudara. Oh, haleluya. Yesus, tinggikan Dia, kan Yesus. Haleluya. Hormat, pujian dan kuasa Yesus Dia adalah pemimpin yang agung, Dia imam besar, Dia adalah raja di atas segala raja. Mulia, mulia. Biarkan tangan Tuhan mengangkat saudara. Ku angkat tanganku. Haleluya. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Oh, haleluya. Sambutlah Yesus. Mari saudara sambut Dia. Saudara yang di ruangan ini maupun yang di luar sana. Mari sambut Yesus, sambut Roh Kudus, sambut firman-Nya, sambut Sang Kasih itu, sambut Sang Damai itu, sambut keselamatan yang sudah datang dalam hidup saudara, sambut kesembuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Ya mulia. Ku angkat tanganku. Haleluya. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadikan pesan-Mu. Kami percaya firman-Mu juga untuk hamba-Mu sendiri. Firman Tuhan ini untuk kami semua yang mendengarkan. Firman Tuhan ini juga semua bagi orang-orang yang menyaksikan tayangan kami lewat live streaming ini, atau lewat YouTube ini, Instagram ini. Mereka juga diberkati Tuhan, bahwa pesawat menuju surga sudah disediakan oleh Tuhan, yaitu iman percaya kami. Karena itu kami mau naikkan level iman kami kepadamu ya Tuhan.
Berkati seluruh umat-Mu yang sudah mendengar pemberitaan firman-Mu yang hamba sampaikan hari ini. Taruh di dalam loh hati mereka masing-masing, sehingga mempersiapkan diri lebih baik lagi, dan membangkitkan imannya, membangkitkan semangatnya, supaya imun dalam tubuh mereka, imunisasi, kekebalan, vaksinasi dalam tubuh, yaitu lewat firman Tuhan, makin kuat, makin kuat, makin kuat, sehingga itu menjadi pelindung, menjadi perisai hidup kami Tuhan, menjalani hidup di tengah-tengah virus corona ini. Kami punya antibodi yang tidak sama dengan yang lainnya. Kami punya vaksin sendiri, yaitu firman iman yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Itu adalah vaksinasi iman kami ya Bapa, yang mampu menolak dari dalam virus yang dari luar Tuhan. Karena itu kami percaya semua jemaat Tuhan dalam kesehatan ilahi, dalam perlindungan Tuhan, mereka akan pulang dengan damai sejahtera, mereka pulang dengan kesehatan. Segala gejala-gejala, tanda-tanda fisik kami halau, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesegaran yang fresh, yang dari surga, karena kami telah makan makanan vitamin yang komplit, yaitu firman Tuhan pagi hari ini, sehingga kami sehat, kami segar, kami bergairah, roh kami menyala-nyala. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu. Saudara-saudaraku, angkat kedua tangan-Mu, sebagaimana firman Tuhan telah berkata, jikalau engkau mendengar firman Tuhan dengan baik serta melakukan perintahnya, maka berkat Abraham, Ishak, Yakub menjadi bagianmu. Di tanah yang kau berpijak, disitulah Tuhan Yesus memberkati engkau secara ajaib dan berlimpah-limpah. Diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu serta buah kandungan istrimu, anak-anakmu dan keturunanmu, pekerjaanmu, pelayananmu, sekolahmu, usahamu, dan apa saja yang kau kerjakan, Tuhan yang memberkati engkau. Dan firman Tuhan berkata, tidak ada orang yang berkekurangan di antara. Tuhan, kami hendak mengembalikan bagian kecil, yaitu yang Tuhan percayakan kepada kami lewat taburan. Engkau berkati seluruh jenis taburan yang kami bawa, baik persepuluhan kami, ucapan syukur kami, bahkan persembahan yang berupa lain. Engkau pun memberkatinya dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu. Kita akan kembali minggu depan dalam waktu yang sama. Pertama jam 8, yang kedua jam 10, yang ketiga jam 5 sore. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.